Oke, baiklah. Kita mulai kelasnya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening everybody. Guys, can you hear me? Bisa didengar gak suaranya? Oke. Hari ini, today we will talk about our last topics. Our last topic in the book, in our module, and karena sebenarnya yang akhir topik yang kemarin kayak argumentatif dan cause and effect essay ini itu adalah topik yang dimana kita tidak akan membahas banyak lagi tentang cara penulisan grammarnya. Jadi seperti yang disampaikan sama Mas Jimmy kemarin, kalau kita sekarang lebih fokus ke bagaimana cara menulis esai tersebut. Makanya mungkin kita tidak akan membahas penambahan grammar lagi, karena grammar yang kemarin itu insya Allah udah cukup untuk membantu bagaimana kita menulis esai. Nah, untuk malam hari ini kita membahas tentang cause and effect essay, dan juga sama seperti minggu sebelumnya kita akan membahas empat pekerjaan teman-teman. Jadi kita diskusikan bersama apa yang mungkin bisa kita ambil writing style writing style Mbak Harnensi atau Mbak Fitri yang kita akan diskusikan malam hari ini gitu. Nah, Kak. Oh iya, dan because actually this is our last meeting. Sebenarnya ini our last meeting kita, tapi ada penambahan pertemuan, 2 pertemuan lagi. So masih ada 2 minggu lagi. Jadi hari ini kita tetap membahas our last meeting topic, and minggu depan itu aku akan review dari unit 1 sampai unit 9. Jadi kita akan review bersama apa saja yang sudah kita pelajari, dan last meeting itu ada final quiz. Jadi final quiznya itu bakal hampir sama dengan rulesnya itu hampir sama dengan mid quiz kita kemarin. Jadi saya akan menyediakan beberapa soal, dan kemungkinan itu akan ada menulis secara langsung. Saya belum memikirkan menulis apa, tapi itu akan ada soal tugas seperti itu. So jadi hari ini kita akan membahas cause and effect essay ya. Tunggu sebentar. Kok belum buatnya? Sorry. Okay, so before we start the cause and effect essay, jadi saya akan recall sedikit atau
menjelaskan kembali sedikit tentang pelajaran kita minggu lalu. So, our last meeting we were talk about argumentative essay, di mana argumentative essay is a writing form that contain valid arguments of the writer which persuade the reader to agree with. So, jika kita jelaskan dalam bahasa Indonesia, kita menulis argumentatif esai itu jika kita ingin menarik orang-orang atau menarik pembaca agar dia itu setuju dengan pendapat atau argumen kita gitu. Nah, kita menuliskannya tersebut dalam bentuk argumentatif esai. Nah, di dalam argumentative essay itu formatnya seperti ini. Yang pertama, the topic sentence cannot be fact. It should be a statement of position. Maksudnya dari the topic sentence cannot be fact, misal kita dalam menuliskan judul itu nggak bisa kayak nggak bisa faktanya langsung gitu. Usahakan kita menggunakan style clickbait. Style clickbait itu maksudnya style yang dimana judulnya itu bisa langsung to the point, yang bukan juga fakta, tapi kayak kayak a statement of position gitu, kayak pengganti dari statement fakta tersebut gitu. Nah, yang kedua yaitu in the body, the writer use specific evidence, example, and statistic to support his or her argument. Maksud dari inti dari badan paragraf itu dalam argumentative essay seperti yang dijelaskan kelompok kemarin, kalau penulis itu harus menggunakan specific evidence atau kejadian bukti-bukti yang lebih spesifik yang bisa mendukung argumen mereka. Contohnya juga bisa juga mengambil contoh-contoh. Misal kita berbicara tentang setelah kuliah, setelah lulus SMA kita bisa kuliah atau kerja gitu. Jadi kita bisa mengambil contoh yang dilakukan si siapa gitu yang ternyata berhasil kalau dia itu kuliah dulu terus kerja dan sebagainya. Ataupun statistik di sini artinya data yang bisa kita ambil dari data pemerintah atau data-data resmi yang lainnya. Jadi kalau kita menuliskan sebuah esai, terus kita menuliskan sebuah data, misal di tahun 2018 Indonesia, jumlah populasi Indonesia ini itu harus mengikuti according to, menurut siapa. Jadi kita tidak boleh menuliskan kayak kita cuma mencari di Google dan langsung memasukkan ke dalam esai kita tanpa mengetahui sumber data tersebut dari mana. Itu sangat penting gitu. Terus use educate transition to make the reader follow the logic presentation. Dan yang terakhir, don't introduce a new topic in conclusion. Dan yang terakhir ini artinya jangan namanya conclusion, jadi kita cuman menyimpulkan apa yang sudah kita agree with di body paragraph. Nah, how to start writing argumentative essay sudah dijelaskan sama kemarin, ini cuma tambahan. Kalau di introductory paragraph, terus selanjutnya body paragraph itu bisa 1, 2, 3 dan sebagainya. Biasanya di body paragraph itu ada supporting reason, examples, details information. Pokoknya supporting reason ini ya bisa kita ambil dari example, statistik, dan evidence gitu. Dan concluding paragraph itu artinya restating the thesis statement with a different words. Nah, kita udah belajar tentang thesis statement. Biasanya thesis statement itu kita masukkan ke dalam introductory paragraph. Nah, di conclusion lagi kita masukkan lagi tapi dengan penjelasan yang berbeda atau biasa kita sebut sebagai paraphrasing. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang argumentative essay? Oke. Lanjut. So, selanjutnya kita akan masuk kepada our last unit, cause and effect. Cause artinya penyebab dan
sebab dan akibat. Nah, sebab akibat ini explain, sebenarnya di sebab akibat itu kita bisa menuliskan esai dan juga ada rules grammar dari sebab akibat. Tapi di sini kita akan menuliskan bagaimana cara menulis esai sebab akibat. Apa sih sebenarnya esai sebab akibat itu? Nah, so essay cause and effect essays explain the significance, importance, relevance, and or value behind the cause and effect relationship of one case that being discussed. Maksudnya gini, di dalam satu dalam satu esai itu biasanya ada sebab dan ada akibatnya. Misal kita berbicara tentang apa ya di sini? Kita berbicara tentang memakan eating fast food. Nah, biasanya di dalam paragraf cause and effect essay itu, di dalam cause and effect essay eating fast food biasanya kita jelaskan penyebabnya dulu, sebab dalam memakan fast food terlalu berlebihan akan menyebabkan apa gitu. Jadi intinya bagaimana satu topik yang kita diskusikan itu ada penyebab dan juga ada akibatnya. Di dalam cause and effect itu ada dua approach. Yang pertama valuation approach. Valuation approach is the introduction will focus on the value behind the consequence of the actions being discussed. Maksudnya di sini, ini kita fokus sama value behind the konsekuensinya gitu. Terus sedangkan interpretive approach itu akan fokus kepada significance, importance, relevance, or value of exploring the probable causes or probable effects. Artinya di sini kita lebih fokus kepada efeknya. Di sini itu kita lebih fokus kepada cause-nya. Nah, outline gimana cara start menulis cause and effect essay. Yang pertama itu of course introduction. Introduction itu ada hook. Hook isinya statistic about obesitas. Jadi judul dari cause and effect contoh ini adalah how fighting fast food can help and obesity. Terus thesis statement yang terus di introduction juga terdiri dari thesis statement. Selain dari hook, terdiri dari thesis statement. Thesis statementnya itu biasanya contohnya seperti ini. Obesity has become the number one threat to good health in developed countries. Nah, jadi pokoknya thesis statement itu kembali lagi kita berbicara tentang thesis statement, di mana thesis statement inilah yang mendukung kayak senjata in your writing. It will be your weapon in your writing. Jadi kayak kalau orang membaca itu bisa saja orang langsung setuju dengan agree with your ini. Dan setelah thesis statement adalah reason kenapa kalian bisa menyatakan statement tersebut. Yang kedua ada body paragraph. Body paragraph 1, cause and effect. Biasanya di body paragraph itu kita berbicara tentang cause and effect sekaligus gitu. Jadi cause-nya dulu terus efeknya. Cause biasanya penyebab dari fast food itu availability. Jadi karena fast food is everywhere, jadi makanya penyebabnya banyak orang yang akhirnya obesitas karena memakan fast food tersebut. Jadi biasanya cause-nya itu kita jelaskan tentang fast food is everywhere. We can see from kita bisa mengambil satu contoh. Nah, memasukkan data di kota misal kota Taipei, warung fast food ada segini gitu. Itu bisa mendukung body paragrafnya. Terus impossible to ignore. Impossible to ignore itu maksudnya
penyebab dari apa sih namanya ini? Penyebab dari fast food itu impossible to ignore karena ada di mana-mana gitu kan. Nah, efeknya karena kita sudah berbicara tentang penyebab dan akhirnya akibat dari memakan fast food itu bisa health problem. Health problem. Health problem itu misal kita bisa mengawali kalimat dengan buy too much fast food too often because it's everywhere. Atau obesity, heart problem, diabetes, and etc. Jadi kita bisa berbicara tentang health problem yang ada karena itu adalah akibat dari memakan banyak fast food gitu. Nah, di paragraf kedua kita bisa langsung menambahkan cause yang lain atau menambahkan sebab yang lain. Jadi pokoknya misal kita memiliki 3 causes atau 4 causes, jadi kita menambahkan 2 di paragraf saja. Terserah, yang penting dalam satu penulisan causes dan efek itu satu spesifik yang dibahas dulu, terus nanti dibuka dengan paragraf yang baru lagi dan cause dan efek seperti itu. Misal di paragraf kedua tentang affordability, terus ternyata efeknya itu akhirnya kita overspending karena terlalu affordability, jadi akhirnya kayak sering berbelanja gitu. Dan conclusion biasanya kita tutup dengan kata end obesity by teaching people how dangerous fast food can be. Nah, di conclusion ini itu berisi tentang saran atau suggestion karena sudah ada sebab dan sudah ada akibat. Kira-kira penulis suggestion dari penulis itu apa sih gitu. Nah, itu kita tuliskan dalam conclusion. Jadi begini outline dari menulis cause and effect essay. Selanjutnya ada language use. Ya. Itu tadi kalau conclusion yang paling akhirnya bisa. Ya. Conclusion itu kan pendapat dari si penulis kan atau saran gitu. Iya. Itu biasanya itu kalau lebih bagus itu diawali dengan kalimat seperti apa, Miss? In my opinion. Gitu ya. Atau bisa menuliskan summary, short summary gitu, 1-2 kalimat short summary tentang ternyata misal di sini fast food itu bisa membahayakan health problem, bisa overspending dan akan berbahaya untuk manusia gitu. So that it can be support my opinion about kayak gitu. Jadi misal kita buat statement dulu, bisa tesis statement yang kita tuliskan kembali, terus akhirnya karena itu saya berpendapat seperti ini gitu. Jadi akhirnya pendapat kita disupport sama fakta-fakta yang ada. Gitu. Okay. Next, language use. Jadi saya di sini menggunakan aturan-aturan bahasa apa saja sih yang kita bisa gunakan dalam menulis cause effect. Nah, cause effect biasanya cause language-nya itu kayak ini. Pertanyaan Mbak Eka tadi, there are several reason for bla 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 bla. Kita bisa menggunakan bahasa ini, atau the main factors are, the first cause is, atau cause-nya misal obesity leads to or might lead to bla 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 gitu kan. This often result in. Jadi kita bisa mengawali dengan cause language itu body paragraph yang berisi tentang cause itu kita bisa mengawali dengan kalimat ini. Sedangkan effect language bisa kita menuliskan before obesity now pokoknya kita menuliskan before terus cause-nya dulu, terus langsung menuliskan efeknya. Atau one of the results or outcomes of bla bla bla. Pokoknya kita bisa menggunakan ini. Dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi ini
beberapa saran yang saya dapatkan gitu. Terus linking language. Nah, of course karena kita menulis, otomatis kita tidak mau tulisan kita isinya semua simple sentence. Kita harus menggunakan misal setidaknya ada compound sentence, atau mungkin ada complex sentence, atau mungkin ada compound complex sentence. Nah, bagaimana cara kita menuliskan sentence yang lebih taktik gitu kan, lebih bagus lagi. Nah, kita biasa menggunakan linking language. Linking language ini sama dengan conjunction atau coordination. Bisa dengan kata also, to, in addition, thus, therefore, consequently, so bla bla bla, that. So bla 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 that itu maksudnya kayak kita memulai dengan so in my opinion obesity that reason, dan akhirnya di belakangnya ada reason gitu. Ini cuman beberapa Ini buat conclusion, kata-kata yang bagus buat conclusion. Ini kaos dan Untuk tadi yang linking language. bisa ini yang so that kan. Iya, bisa. Next ada kalau di buku kita ada contoh kalimat apa ini? Why it can make the big time in the USA the witchy time. Ini ada cukup panjang, tapi nanti saya akan ada contoh yang mungkin lebih readable. Nah, yang kedua ada writing opinion. Di dalam cause effect kita juga bisa menuliskan opini. Di dalam opini itu biasanya kesulitan kita dalam menuliskan opini, sometimes our opinion is totally different with someone opinion. Nah, bagaimana cara kita memperkuat opini kita, bagaimana cara kita memperkuat penulisan kita, bahwa opini kita itu benar-benar. Di dalam penulisan itu sebenarnya yang paling penting kita lebih banyak membaca atau lebih banyak mengetahui, mengoleksi informasi-informasi tersebut, akan lebih bagus tulisan kita. Karena kita tidak bisa menulis itu semuanya tentang yang ada di kepala kita saja. Kita harus mencari supporting document atau supporting information so that our writing it will be more proofable gitu. Udah ada nih orang yang udah ada nih orang yang research atau menulis penelitian tentang hal ini dan ternyata hasilnya bagus. Nah, makanya kita bisa menggunakan informasi atau data tersebut, kita tuliskan ke dalam our writing so that our writing it can be more valuable or more proofable. Jadi enggak semata-mata ini semua totally my opinion, enggak gitu. Jadi sama halnya dengan dalam menuliskan opini, kita bisa menuliskan pendapat kita dalam writing opinion itu sangat bagus, pendapat kita sangat bagus. Misal, pendapat kita tentang obesity itu tidak bagus untuk kesehatan. Kenapa kita bisa berpendapat seperti itu? Nah, setelah itu muncullah informasi-informasi supporting statement yang udah didapatkan sama beberapa pakar misal yang bisa membantu opini kita. Nah, disitulah nilai dari writing kita akan bagus karena kita menuliskan opini tidak hanya sekedar yang ada di kepala kita, tapi didukung dengan informasi-informasi yang lebih kuat gitu. So in writing opinion, the effect in writing opinion it will be about the cause and effect of something. Sama halnya dengan sebelumnya. For instance, you are concerned about a problem, you think that the problem can cause or affect the people or situation. Topic example, for example ya, the effect of television on children. Because now there are 10 private TV stations on state-owned TV station and some local TV station. Ini contoh yang udah lama gitu. Ada 10 TV stasiun yang ada gitu. They can be serious problem for children. For most children, watching TV is more interesting than reading books.
Nah, ini tuh fakta, tapi pendapat kalian gimana sih gitu. And jadi maka pertanyaannya muncul, what do you think about it? Jadi disinilah kita bisa menuliskan writing opinion. How to start writing opinion? Pertama, kita buka paragraf dengan introduction. Of course, kembali lagi introduction. Apa sih isi introduction? Isi introduction adalah why do you concern about the topic? Kenapa kalian bisa peduli gitu? Kenapa kalian bisa apa sih yang memperkuat kalian dengan topik tersebut gitu? Biasanya kita menuliskan thesis statement lagi. Terus paragraf kedua, the cause atau effect of the opinion, present data and example. Ya, di dalam cause and effect kita betul-betul harus memiliki informasi-informasi yang akurat. Jadi kita bisa mendukung writing kita. Terus bisa paragraf ketiga, paragraf keempat pun masih bisa kalau kita masih memiliki penyebab dan sebab dan akibat dari topik tersebut. Dan conclusion, state your opinion, present solution of the cause and effect. Sama halnya dengan cause and effect yang tadi, jadi kita menuliskan dulu penyebab dari ini, penyebabnya adalah karena sekarang televisi sudah memiliki banyak channel dan efeknya akhirnya siswa anak-anak lebih sering menonton karena lebih banyak godaan yang bisa dilihat di televisi gitu. Penyebabnya akhirnya anak-anak jarang membaca buku lagi, lebih senang menonton dan sebagainya. Dan conclusion ya biasanya restatement of your thesis statement dan state your opinion. State your opinion here means like kalian bisa sebenarnya totally agree. Misal, I'm totally agree with the statement karena bla bla bla. Tapi kalau misal kita juga peduli agree dan ada sedikit tidak agree, kita juga bisa menuliskan with the supporting reason kenapa, tapi sebenarnya kayak begini gitu. Dan present solution, ini solusi kalau misal kita setuju dengan problem tersebut. Dan terakhir yaitu writing prediction situation. Writing prediction situation, jadi misal prediction situation, prediksi. Jadi bagaimana cara kita memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa depan gitu. In writing prediction, we write the future prediction based on the present situation. Contohnya, for example, what will happen after the coronavirus is gone? Jadi kita bisa memprediksi, misal karena sekarang kondisinya kita semua kondisinya beberapa negara itu lockdown, jadi akhirnya orang semua pada di rumah. But what will happen after the corona is gone? Mungkin tempat wisata akan penuh, jalanan mungkin akan ramai kembali dan sebagainya. Jadi itu prediksi. Or what will the traffic situation in your country like someday in the future? Atau kita bisa berbicara tentang apa sih bagaimana sih kira-kira nanti traffic situation in our country, in Indonesia especially, mungkin akan banyak, mungkin kayak Taiwan gitu, akan ada train, terus mungkin akan ada banyak lagi bus di setiap kota-kota gitu, nggak cuma di Jakarta gitu kan. Terus the use of predicting words, yang pertama kita bisa menggunakan the outline in writing prediction. Jadi outline-nya sama halnya dengan cause and effect yang biasanya, jadi introduction, the cause and effect topic, dan prediksinya setelah menuliskan cause and effect, kita menuliskan prediksi based on the present data and conclusionnya isinya adalah what the future situation differs from now.
apa sih perbedaan dari future situation dan sekarang gitu. Nah, kita juga bisa menggunakan beberapa bahasa yang ini untuk menuliskan predicting situation essay. Jadi saya menuliskan di sini kayak yang nomor 1 ini itu kita bisa menuliskan kalimat menggunakan kalimat ini kalau kita betul-betul 100% sure about about the statement that we write. Kita betul-betul 100% setuju atau yakin banget gitu. Jadi kita bisa menggunakan she will soon be crying atau artinya mungkin matanya sudah berkaca-kaca gitu. Makanya dia 100% setuju kalau sure. Apa sih sure? Ya, dia 100% sure kalau dia akan menangis gitu. Dan nomor 2 ini she must be crying, atau kalau artinya I almost certain that she is crying. She should be crying dan she might. Nah, di sini kita bisa lihat dalam dalam penulisan predicting itu dia menggunakan ini modals. Modals will itu artinya kalau sudah akan terjadi, sure. Jadi dia menggunakan future. Dia menggunakan future karena sudah tahu kalau itu akan terjadi nanti gitu. Sedangkan kalau must, perbedaan must dengan should, misal ya, kita lagi bawa mobil dan ternyata bensinnya habis. Terus kalau kita terus teman kita menyarankan you must stop in the gas station. Artinya itu kalau kamu tidak berhenti mungkin ada sesuatu yang akan terjadi dengan mobilnya, mungkin akan berhenti karena kehabisan gas atau dan sebagainya. Tapi dengan kata should itu semuanya dia bilang you should stop in the gas station. Itu artinya kamu bisa saja nggak berhenti, itu terserah kamu, tidak akan ada bahaya yang terjadi gitu. Jadi kita menggunakan must itu kalau emang sangat mendesak gitu, ada something bad happen if you didn't do it. But if you use should, maybe it's just like 30% something will happen if you are not doing gitu. Dan yang terakhir may atau might itu adalah sesuatu yang bisa saja terjadi dan bisa saja tidak terjadi. So it's possible. Contoh apa sih namanya ini? Contoh bacaan dari cause dan effect. Jadi ada introduction, causes, effects, dan conclusion. I will let mungkin Mbak Fitri. Mbak Fitri bisa join kelas nggak? Mbak Harnengsi? Mbak Harnengsi bisa bantu baca untuk paragraf introduction?
homelessness effect. Not only the people who must struggle to survive on the street, but also the business owners or residents in the neighborhoods. Petty crime and drug abuse are common, while many factors have contribute to the rise in homelessness. One of the most prevalent is the lack of adequate social support service. Oke. Thank you. Jadi dia membahas tentang homeless epidemic. Jadi tentang banyaknya homeless di US. Terus next Mbak Endang. Yeah. The second and the third paragraph. Okay. Social support service, whether they are by definition, Mbak. Publicly or Maaf. privately. Oh, sorry. By definition, Yeah. By definition, a homeless person is someone with a permanent home. They may seek shelter in parking garages, ATM, festivals, and subway stations. On a pure practical level, if a city can provide a home under shelters and other forms or umbrella hosts, the people who would otherwise live on the street can live more sustainably with a considered growth over decades. Social support service, whether they are funded publicly or privately, would be able to tackle many of the immediate and long-term challenges that face people experiencing homelessness. In addition to provide adequate and reliable shelter, services like drug counseling, treatment for physical or emotional abuse, and career counseling can address some of the factors that lead to homelessness. Okay. Thank you, Mbak. Mbak Darwati, the last paragraph. The individual stories of each person going through homelessness will vary. What is often thought is that the homelessness come about because of a series of events. A person may unexpectedly lose their job, which may lead to family problem at home, which may lead to drug abuse as a coping mechanism, which may lead to further financial stress, and so on. Appropriate social services at any point in this process may be able to prevent homelessness from becoming this person's reality. Okay, thank you. Jadi kita bisa lihat di sini kausnya itu ada banyak. Pertama social support service. Terus ada juga karena unexpectedly lose their job, which may lead to family problems at home, which may lead to drug abuse as a coping mechanism, which may lead to further financial stress and so on. Jadi ada banyak causes yang terjadi. Intinya, inti dari causes dari homelessness itu ada biasanya itu karena dia putus asa gitu kan. Nah, biasanya juga cause itu kan kita bisa mulai dengan definisi dari homelessness tersebut dulu apa dan dilanjutkan dengan penyebab yang asli. If a city can provide enough homeless shelters, jadi esai ini tidak menuliskan secara langsung kalau penyebabnya itu karena kota ini tidak menyiapkan beberapa settle untuk para homeless, tapi dia menuliskan dengan kata if a city can provide enough homeless settlers, itu artinya
ini adalah penyebabnya karena faktanya Siti tidak memprovide enough homeless shelters. Jadi bisa seperti itu juga. Next, Mbak Eka. Yang bagaimana tadi? Yeah, the effect of homelessness. The effect of homeless are equal, conflict, and can be mirror image of the root cause. Because the person is experiencing homelessness, this painful, profound start on personal relationship. Drug abuse can become an issue. As the person seeks some way of coping with the pain and hardship of living on the streets. This leads to a downward spiral that drives the person deeper and deeper into the depths of conflict, poverty, and isolation. Oke. Jadi ini kita sorry Mbak, langsung dibaca aja yang kedua. Okay, the impact extends well beyond the individual too, as homelessness become an increasingly visible issues in the neighborhood. Homeless can include middle and working class families may move out, providing bigger opening for various forms of crime and businesses may close as the area becomes too prone to health and poverty crime. Jadi di sini itu udah jelas kalau dia berbicara tentang efek karena dia esai ini langsung menuliskan tentang the effect of homelessness are equally complex and can be mirror image of the root causes. Jadi apa sih arti maksud dari mirror images itu? Jadi kayak dia itu memang karena akibat dari ini karena memang betul-betul dari adanya kaos-kaos yang tadi gitu. Nah, karena ini udah jelas kita juga bisa menuliskan hal seperti ini dalam sebuah efek esai. The conclusion, every city, every neighborhood face unique challenges when it comes to homelessness, while the specific root causes can vary between individuals. The lack of adequate social services is a leading contributor. The right social services can address, reduce, or even remove some of these other underlying causes, with powerful effects for both the individual and society at large. Homelessness is a pressing issue and one that must be approached with tact and compassion. Ini itu saran dia, kan kita bisa lihat. Jadi that must be approached with tact and compassion. Nah, jadi di conclusion itu akhirnya dia menuliskan summary dari konklusi ini. Jadi biasa saja setiap kota di US itu berbeda-beda cara mengatasi homelessness-nya, tapi ya tetap saja homelessness itu adalah sesuatu hal yang kita harus ambil serius gitu. So, any question about cause and effect esai? Mungkin siapa ya? Yang kita absen dulu. Mbak sini kayaknya nggak bisa. Mbak Tia, Mbak Luki, ada pertanyaan? Belum. Mas Jimmy ada pertanyaan, Mas? Oke, thank you, Mbak Harnengsi. Boleh ditanyakan sesuatu apa mungkin yang nggak dimengerti dalam penulisannya. Mbak Endang, Mbak Eka, Mbak Darwati, ada pertanyaan? Okay. So, if you don't have any question, saya punya activity di sini. Nah, activity di sini itu sebenarnya tidak begitu terlalu berhubungan dengan cause and effect karena menurut saya activity yang cause and effect itu
hanya tentang bagaimana cara kita menulis cause and effect. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang bukan menjelaskan sih, saya mau berdiskusi dengan Mbak dan Mas itu bagaimana cara menulis, bagaimana melihat perbedaan antara satu kalimat, satu kata dan kata yang lain yang memiliki makna yang hampir sama, tapi ternyata kita tidak bisa gunakan di tempat tersebut. So, the first one, kita mulai dari awal saja. Dijawab satu persatu apa itu? Dijawab satu persatu. Apa bersama-sama? Satu persatu. Kita mulai dari Mbak Darwati, number 1. Please, Please mention your reason why. Kenapa Mbak Darwati memilih jawaban, kenapa memilih salah satunya gitu. Oke, Mbak, please. Kenapa milih learn? Padahal kita kan juga belajar. Mana ya? Kayaknya lebih cocok learn gitu, Miss. Lebih cocok didengar. Iya. Lebih cocok didengar, lebih cocok dibicarakan, diucapkan gitu. Ada alasan lain? Ada yang bisa memberikan alasan yang lebih ini selain cocok didengar? Ya, emang sih bahasa Inggris gitu ya. Kita kadang mendapatkan jawaban itu karena enak aja didengar. Karena cocok. Iya kan? Begitu, enak aja Karena didengar. Alasan aslinya apa gitu. Saya milihnya itu masalah hati. Jadi ketika kita berbicara tentang sini, while I was in China, I learned or I studied Chinese for several months. Itu kan sama-sama artinya belajar kan? Atau mempelajari. Tapi sebenarnya itu ada perbedaan. Kalau study itu artinya kita belajar gitu. I study English. I study math. I study kayak sesuatu yang kita pelajari pada saat itu juga gitu. Bedanya sama kenapa kita di sini menggunakan learn, karena dia menuliskan kata while I was in China. While I was in China, it means kita tinggal di negara tersebut. I learned Chinese for several months. It means we don't learn only just about ni kayak gitu kan. Jadi kayak maksudnya kita cuman tidak belajar pelajaran Cina itu saja gitu, pelajaran bahasa Mandarin saja. Tapi kita juga belajar culture, kita belajar bagaimana cara menyapa orang, kita belajar dan sebagainya gitu. Jadi ada pelajaran banyak yang kita pelajari. Itu bedanya learn dan study. Kalau study itu yang kayak I study English right now. I am studying English right now. Itu artinya kita belajar bahasa Inggris sekarang gitu. Itu yang membedakan. Oh, berarti kalau learn itu kayak keseluruhan gitu ya? Iya. Karena study itu cuma satu subjek doang gitu. Bukan satu subjek aja sih, tapi kayak kalau study itu kayak pelajaran kayak satu-satu gitu sekolah gitu ya. Kalau learn itu banyak hal, kita belajar banyak hal gitu. Iya gitu, bukan cuma satu aja. Bukan cuman karena kita belajar bahasa Cina aja, jadi artinya kita belajar bahasa Cina aja gitu. Bagaimana cara mengartikan ini, bagaimana rules menuliskan kalau itu sudah masa lampau dan sebagainya, itu kita belajar. Tapi learn itu artinya kita belajar tentang semuanya. Makanya ada pernyataan while I was in China. Itu mendukung kalau kita harus memilih learn dibanding study. Gitu. Oke? Next. Setelah Mbak Darwati siapa sih?
Mbak Eka. Number 2, none of us. Ini sih, saya ini lagi confusing. None of us realize the information on the whiteboard. Kalau notice itu kayak beda makna ya. Apa sih arti notice atau realize dalam bahasa Indonesia? Menyadari. Iya. Tapi kalau notice itu lebih kan kayak notice. Saya tidak ada yang menyadari informasi yang ada di whiteboard. Realize itu kayak menyadari, kalau notice itu lebih pada kayak gimana ya? Kayak memperhatikan notice. Aku notice itu, notice kamu. Tapi kita harus lihat dong belakangnya, the information on the whiteboard. Nah, perbedaannya dulu ya. Notice itu kalau kita misal notice menyadari akan yang sesuatu yang terlihat, sesuatu yang terdengar, sesuatu pokoknya nyata gitu. Realize itu sedangkan realize itu sesuatu yang kita tidak sadari atau realize bagaimana ya cara ngomongnya? Realize, saya tidak menyadari kalau ternyata dia ditabrak gitu. Saya tidak menyadari kalau ternyata dia itu marah sama saya. Sesuatu yang menggunakan pemahaman yang willing atau pemahaman yang lebih gitu. Kalau realize. Kalau notice itu, sorry, aku nggak notice kamu tadi manggil gitu. Jadi sesuatu yang lebih simple aja kalau notice. Kalau realize itu butuh pemahaman. Saya tidak realize kalau ternyata kamu marah. Gitu. Ngerti nggak? Enggak. Gimana ya? Contoh lain. I didn't realize you leave at 10 gitu. Saya tidak I didn't notice you leave at 10. Saya tidak sadar gitu. Ternyata kamu sudah pergi jam 10. Karena mungkin saya asik bermain HP. Itu kan sesuatu yang simple. Kamu pergi. Aku tidak menyadari kamu pergi. Sedangkan kalau realize itu kayak I realize I didn't realize that you were mad. You were mad. Artinya, saya tidak sadar kalau kamu itu marah. Karena realize itu membutuhkan kesadaran yang lebih lagi gitu. Kenapa maaf? Maaf putus-putus, Mbak. Kenapa? Kalau notice itu contoh kalimatnya bisa I'm sorry I don't notice that you call me. Iya, itu kan sesuatu yang simple. I really don't realize that you love me. Iya, kayak gitu. Jadi sesuatu yang lebih mendalam gitu. Butuh understanding, more understanding kalau ternyata kita tidak menyadari hal tersebut. Sedangkan kalau di kalimat ini, information on the whiteboard, itu hanya sesuatu yang simple kan? Karena kita lalu lalang di depan whiteboard tersebut, akhirnya kita tidak notice. Gitu. Jadi jawabannya notice. Siapa itu? Berarti secara kasarannya itu kalau notice itu sesuatu yang udah nyata gitu ya, Miss? Yang kita lihat, yang kita dengar. Yes. Yang kita tidak sadari, bahkan yang kayak kita susah menyadari hal tersebut, itu kita bisa menggunakan kata realize. Sedangkan kalau kita bisa menyadari kayak sesuatu yang terlihat, terdengar, itu notice. Oke. Lanjut nomor 3. Tentang learn dan study lagi nih. Tadi udah ada penjelasannya. Kita panggil Mbak Endang untuk membantu menjawab nomor 3.
But nomor 3 ada 2 jawaban ya. Yeah. Oke. I want to study hard, but she did not learn anything. Jawabannya yang pertama itu study, yang kedua itu learn. Yang pertama Halo, Cu. Nomor 3 kan? Nomor 3. Iya, study sama learn. Iya, Miss. Kenapa I want to study hard? Iya, karena nggak ada yang learn hard ya. Iya. Tapi menurut saya I want to study hard. Study itu artinya dia tuh Belajar deh. mempelajari gitu. Dia nggak usah jauh-jauh, nggak ada study anything gitu. Oh my god. Dan but she did not learn anything itu karena emang dia nggak mempelajari apa, nggak mungkin study anything. Jadi di sini artinya kayak apa ya? Karena di sini udah pasti ya nggak ada learn hard, ya sudah study hard. Dan kenapa di sini study anything? Iya sih, lebih ke jawaban Mbak Darwati tadi, lebih enak didengar. Itu masalah hati, Miss. Iya, tergantung. Hati itu nggak bisa dibohongin, beneran deh. Bisa kan? Nggak bisa. Gue jangan dibohongin. Bisa. Gue juga berbohong sama perasaanku. Aduh, siap. Oke, next. Kok ini? Next ada Mbak Fitri. Mbak Fitri? Mbak Fitri. Kayaknya Mbak Fitri nggak bisa ya. Sorry, Mbak Harnensi number 4. Masih belum paham intinya bisa. Perbedaannya, throw itu membuang, through itu melewati. Throw itu bisa kayak melempar, membuang, melewati juga bisa sih. Through itu melewati juga. Tapi kalau kira-kira yang menurut perasaan Mbak Harnensi yang mana? Menurut hati kan? Ya, sebelum saya menjelaskan. When they sailed, true. Jadi true dan true. True. Yang pertama true menurut saya. Iya ya. Gak apa-apa. Yang pertama itu yang pertama apa yang kedua kan? Yang pertama true. Ini. THRW. Oh, yang ini true. Dan yang kedua true. Yang pertama itu kata kedua. Terus yang kedua yang true. Oke. Yang pasti ini akan berbeda ya. Maksudnya jawaban pertama akan salah satunya dan yang kedua salah satunya. Kayaknya sebalik deh. Kalau saya sih lebih hati saya ya. They threw a message in the Bible when they sail through the Suez Channel. Kalau menurut saya sih kalau through itu kayak lempar gitu ya. Iya, through itu kasar. Iya, betul. Yang kasar kayaknya kayak through gitu kayak bola gitu. Yes. Kalau through kan melewati gitu. Iya. Betul. Kalau through itu kayak yang bentuk fisik gitu kayak menurut saya. Tapi kayaknya apa? Saya lebih THRW baru THR. Saya lebih ke GH. Jadi dulu baru O. Iya kan, soalnya kalau itu kan juga bisa
Ah, memegang di dalam botol. apa namanya surat di dalam botol saat mereka melewati gitu kan The terusan Zeus Suez. Channel. Ya, betul gitu. Itu penjelasan yang. Jadi yang mana ini yang benar? Jadi yang benar mereka membuang, mereka Berarti ya through melewati gitu loh. yes. Jadi kita Ini memilih gitu. dulu. Kalau terus mereka membuang pesan di dalam botol saat mereka melewati. Jadi pakai UGH itu melewati terusan Suez gitu. Kalau terus itu kan itu botol ya kan kalau dia botol kan lempar itu juga memang itu kalau true itu kayak bentuk bistik gitu. Iya itu botol itu kan memang kayak Iya. Botol kan ada fisiknya berarti kan dilempar udah kayak lempar bola. Saya yang salah menempatkan itunya tapi memang definisinya saya juga seperti itu. Oke. Sejar. Tapi jangan pakai otot ya maksudnya. Jadi gimana Mbak Harnensi? Aku ya, dulu terus O ya. Dulu terus O. Treo. Sebenarnya cara bacanya hampir sama. Jadi kan ini menggunakan terus O. Iya. Jadi saya ambil penjelasan secara lebih ini ya. Kalau treo itu yang pakai itu artinya benar kata Mbak Eka kalau itu lebih ke ada bentuk fisik. Throw. Saya membuang bola, saya membuang paper gitu. Jadi makanya dia in a battle. In a battle ini yang menandakan kalau dia itu membuang sesuatu. Kalau through itu melalui, melewati dengan itu gitu. Kayak kalau dalam arti bahasa Indonesia ya, dengan through the sea dan sepanjang pantai gitu. Sail through the Suez Channel kayak gitu. Jadi kayak through itu sepanjang, bisa arti melalui beberapa, melalui sesuatu gitu. Gitu. Nah, kalau ada penjelasan di sini, through itu it's a word that you can use to say that something threw you for a loop or threw you off. Jadi sesuatu yang kamu buang atau sesuatu yang orang yang buang ke kamu gitu. Sedangkan kalau through pakai o ini itu dibacanya through. It's used to say that you enter one side of something and exit on another one. Ya, jadi melewati, passing. Ini through bisa sama passing, kayak melewati sesuatu gitu. Oke? Selanjutnya Mas Jimmy ya? Benar Mas Jimmy? Ya. Mas Jimmy bisa bantu nomor 5? Then the way walk out his happiness more miserable than it used to be. Jadi dulu terus A. Yes. W semua. Kenapa? Apa artinya? There are two different things. Kalau then itu apa? Iya. Kemudian dan itu ada perbandingan. Kalau dan? Perbandingan. Kalau then? Kalau itu kemudian. Dia selanjutnya. Oke.
Thank you. Itu make sense banget. Jadi benar Dini itu perbedaannya sangat kentara ya. Kalau dan itu adalah selanjutnya kayak apa ya contohnya? Apa ya contoh kalimatnya Mas? Ada contoh kalimat lain? Next. Oh, we can say I eat dinner then go out. Jadi sesuatu yang berlanjut kayak ini. Then do we walk home? His life is more miserable than perbandingan it used to be. Jadi perbandingan adalah tentang his life yang lebih miserable daripada sebelumnya. Ini gampang. Thank you, Mas. Number 6, Mbak Lucky. The teacher asked the students to bring some Stationery. Yang pakai pakai E apa A? Bedanya apa, Mbak? Sebentar, bisa sama Emis. Saya bingung. Saya dan wanita tadi enak didengar. Enak didengar aja. Stationery kan artinya perlengkapan tulis. Stationery emang ada? Ada. Alat tulis juga. Alat tulis juga. Stationery. Yang mana? A apa E? A. E. Karena kalau stationery itu adalah kata sifat. Kalau stationery itu bendanya. Misal apa ya? Oh, bisa bilang we wait for hours in a stationary, yang pakai A ya, in a stationary position for the doors to open. Jadi posisi stationary gitu. Ada posisi adjektif, dia sifatnya dia sebagai stationary, sebagai alat tulis gitu. Stationary position. Maksudnya posisi stationary gitu. Jadi pokoknya dia adjektif. Sedangkan stationery itu artinya noun, benda-bendanya, alat-alatnya. Karena bring some, artinya some kan itu harusnya noun. Iya, betul. Thank you. And the last one, number 7. Oh, Mbak sini nggak bisa. Kembali Mbak Darwati lagi, number 7. Because I love my country so much. Saya tidak ingin berimigrasi. Oh, saya malah ingin Immigrate atau imigran. Atau I apa E? Kok agak susah ini. I don't want to immigrate to any foreign countries because I love my country so much. Sama-sama artinya imigrasi, berimigrasi. Iya. Imigrasi sama imigran. Imigrasi, imigran. Bedanya apa? Bedanya apa? Imigrasi, imigrasi. Bedanya dia pakai imigrasi, imigrasi. Jadi immigrate itu imigrasi sama imigrasi bedanya apa dalam bahasa Indonesia? Artinya imigrasi berpindah penduduk, imigrasi sama-sama berpindah penduduk. Jadi immigrate itu to enter a new country.
Kalau emigrate itu to leave a country. Jadi satu masuk, satu meninggalkan. Satu masuk, satu keluar. Iya, sama ekspor dan import. Oh iya. Kadang antara oh iya ya. Astagfirullah. Ekspor dan IPS saya kok import. Iya. Jadi jawabannya apa tadi? immigrant. Yes, immigrate. Yang pakai i ya. Thank you. Mbak Eka, nomor 8. Nah, saya sebelum saya jawab, saya cari daripada nanti saya. Advice and advice. Bedanya apa sih? S sama C. Kenapa? Beda C sama S. Beda. Yang pakai S. Tapi kalau advice, kalau pakai PIC itu nasihat. Tapi kalau pakai S itu penasehat. Nah, beda fungsi. Kalau cuma yang pakai C itu cuma nasihat doang. Tapi kalau S Iya, itu artinya beda apa? Beda fungsi. Fungsi satunya noun, satunya kata kerja. satu kata kerja. Betul. Jadi jawabannya apa, Mbak? Dibaca dulu dong. Kalau yang pertama, they advise me to study abroad. And I think advice is very interesting. Jadi pakai yang awalnya pakai yang mana? Pakai S yang akhirnya C. Betul. Jadi they advise me karena ini harus kata kerja, menyarankan kan? Menasehati, menyarankan. Iya, menasehati. And I think their nasihat itu menarik. Gitu. Oke, and Mbak siapa? Mbak Endang. Nomor 9. First it's pakai apostrophe, nggak pakai apostrophe. Yang kedua itu pakai apostrophe. Alasannya karena kalau yang nggak pakai apostrophe itu refer to kata pengganti pronoun. Kalau yang pakai apostrophe itu kata pengganti it was atau it has. Oke, benar sekali. Thank you, Mbak Endang. Jadi yang pakai apostrophe itu dengan dia satu paket dengan kata kerjanya, sedangkan kalau it's itu pronoun. Jadi yang pertama yaitu it's yang nggak pakai apostrophe, dan yang kedua itu yang pakai apostrophe. And the last one it will be Mbak Harningsi. Ini bisa nggak? Dan affect dan effect itu apa arti perbedaannya? Menurut saya sih kalau effect itu akibatnya. Kita tadi belajar kan? Effect. Kita tadi belajar cause dan efek. Iya, karena sifat dan kata kerja. Iya. Benar sekali. Iya. Betul. Iya, benar. Benar banget, Mbak. Jadi kalau afek itu mempengaruhi, kalau efek itu pengaruh, sebab atau pengaruh gitu. So that's great. Harusnya selanjutnya kita akan membahas tentang
apa namanya ini, membahas tentang the correction, harusnya saya menyiapkan 4 correction pekerjaan yang kita akan diskusikan, tapi mungkin because the time kita hanya ada 1 yang akan dibahas atau mungkin 2, we will see. So cepat banget udah setengah 12 ya. Iya. Aku juga baru sadar. Mungkin sekarang kita bahas punya siapa nih yang mau, kan aku udah chat 4 orang. Ada Mbak Harnensi, Mbak Tia, Mbak Fitri. Dan satunya Mbak Utin. Punya orang mas benar itu boleh bisa. Punya siapa? Jadi siapa nih? Mbak Harnensi dulu. Tapi ya kayak nggak pede gitu, banyak Ih, nggak apa-apa Mbak. banyak yang salah. Punya si Dermati aja semua salah aja Bejes. Semua itu penjual tanda baca. Jadi Titik koma. karena Waktu sebelum juga nggak dicek lagi, makanya jangankan itu cepat spasinya aja acak-acakan. Oke, kalau gitu kita lihat punya Mbak Harnensi, terus kita lihat selanjutnya kita ini punya Mbak Tia. Mbak Harnensi kayaknya agak lebih singkat. Gak apa-apa, siapa tahu kita bisa mendapatkan harta karun di dalamnya kan. Oh, ternyata ada penulisan Mbak Harnensi yang bagus. Kenapa dia lalot? Wahai laptop. Harusnya tadi udah dibuka sih. So sad. Ternyata alamku tidak mendukung punya Mbak Harnensi. Aduh, wait a minute. Alamku, gimana maksudnya? Gak tahu kenapa laptop ini hari ini tidak begitu mendukung. Ya semuanya tergantung awalnya di coba punya kumis di pencet bisa terbuka apa tidak? Ini udah juga. Ya lemot. Laptopnya lemah. No. Sepertinya laptopnya juga tidak mengizinkan kita laptop. Why? Biasanya kalau gini, dia mau gini. Why? What happened? Ya. Please. Okay. It works. Yes. Here you go. Bisa dilihat dengan jelas nggak? Cukup jelas ya? Oke, kita lihat di sini tentang lockdown as a prevention of coronavirus. Kita baca bersama. As we already know before that, coronavirus growing rapidly and spreading to various places not only weakens the human body, even this virus can eliminate the lives of sufferers. Itu virus sama kayaknya seharusnya bisa itu. Yang mana? Oh iya, ini typo. Apa lagi? Quiz itu aspi, if bukannya pakai W koma di atas terus PE.
Ya, As apa we yang bisa cuma pakai itu aja. as we Seperti already yang sudah kita ketahui gitu. As we have already know. bisa kok gini. As we already know, as we have already know. Kayaknya Iya, pakai have. tidak ya, Miss. Iya. Harusnya betul tidak. Bentuk karena kan udah terjadi kan, bukan sesuatu yang daily gitu. Kurang N ya. Bentuk ketiga. Tapi pakai have, Mbak. Iya kan pakai have kan. Jadi sama. Before Kan that, kalau tadi kan saya bilang as we have already know. iya. Terima kasih Mbak Eka. Next. That coronavirus growing rapidly and spreading to various places. Apa nih yang salah di sini? Growing. Iya. Harusnya is growing atau grows. Tapi karena masih berkembang sekarang jadi harusnya is growing ya. Ini harus ada benar growingnya, harus ada to be di sininya, Mbak. Kalau rapidly and spreading to various places. Rapidly-nya harus pakai V ya, Miss. Iya, rapidly tulisannya itu. Apa namanya? Typo. Tapi sebenarnya itu kan kalau rapidly itu dia sifat apa benda? Sifat. Lebih bagus kayaknya kalau kita rapidly spreading to various, jadi nggak usah N. Iya, rapidly spreading. Karena rapidly and spreading itu kayak berkembang, rapid, secara cepat, dan berkembang gitu. Kita bisa gabung menjadi satu, berkembang secara rapid, secara terus-menerus. Iya. The various places, not only Nah, gini Mbak, di sini kita menggunakan not only, kan? Itu harus pasangan dengan apa dong? Yes, but also. So, not only weakens the human body, but also the virus can eliminate the lives of sufferers. To overcome the increasing number of victims, various countries on which Indonesia implemented several preventive measures. Mari kita. Kayaknya agak aneh di sini. Ini justru ini various countries itu kan negara. Maksudnya ini mau dijelaskan salah satunya adalah Indonesia gitu. Salah satunya kan Indonesia gitu. Gimana coba itunya? Bisa bilang to overcome the increasing number of victims, various countries, Indonesia, Iya. Jadi nggak usah one of which. Jadi one of which itu aneh pakai jadi bisa terus Indonesia. Ini kan artinya dia penambahan kalimat yang menjelaskan kalau yang dimaksud salah satu dari countries-nya itu ya ada Indonesia. Setelah Indonesia tapi koma lagi, Miss? Iya, karena dia penjelas, bukan masuk dalam sebuah kalimat. Dari various countries, Indonesia, Tapi kalau begitu nggak bisa sih. Nggak bisa Mbak, sorry. Karena kalau various countries maksudnya Mbak Harnensi mau bilang beberapa negara. Tapi kalau pakai one of which itu aneh, Mbak. Iya, maksudnya itu kan dihapus. Various countries, Indonesia, implemented. Indonesia is gitu, Miss. Pakai langsung Indonesia is implemented several gitu. Enggak, karena di sini Mbak Harnensi menjelaskan kayak ada beberapa negara, salah satunya Indonesia. Salah satunya beberapa negara terus pakai Indonesia
is implemented several gitu. Enggak, kalau gitu beda apa? Menjelaskan lagi Beda Indonesia penjelasan lagi. Iya, dia cuma menjelaskan Indonesia. Terus Bisa makanya juga bilang various countries, koma Indonesia and others. Ya, bisa gitu. Various countries, koma Indonesia and others, koma. Jadi bukan countries-nya bukan cuma satu gitu kan. Ada Indonesia dan ada juga negara-negara lain yang mau dijelaskan gitu. Implemented several preventive measures. Apa maksudnya, Mbak? Implemented several preventive measures. Mengimplementasikan beberapa apa sih preventive measures maksudnya di sini? ya cara gitu. Preventive measures. Oh, oke. Ya, ya benar-benar bisa. Enggak bisa. Implemented several preventive measures. Some recommended preventive steps such as nggak usah ada lagi ini, Mbak, some recommended preventive steps. Kan dia udah bilang dia mengimplementasikan beberapa pencegahan such as, kan mau menjelaskan gitu kan. Kalau some recommended preventive steps itu bisa aja sih, tapi kayak nggak terlalu pengulangan arti kalimat gitu. Such as washing hand at any time. Washing hand every time aja kali ya. The existence of social distancing. Benar. And the application of lockdown in various places. Lockdown titik kali di sini. Lockdown emphasizes people to stay at bukan titik koma titik koma gitu. Karena mau menjelaskan lockdown itu apa kan? Emphasis. Ya. Nah, bagusnya tulisan Bahar Nancy ini karena dia nggak langsung menuliskan kalau dia itu setuju apa enggak, tapi ada introduction kalimatnya, ada introduction paragrafnya, di mana dia menjelaskan corona itu apa, siapa aja yang kena corona, dan apa sih penanganannya gitu. Nah, barulah di paragraf kedua Bahar Nancy menjelaskan tentang Indonesia sesuai dengan arahan tugasnya kan, kita berbicara tentang Indonesia. Nah, itu plusnya, Mbak. Bisa kelihatan. Kenapa? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Oh iya kah? Bentar. Oke? Nah, jadi itulah bagusnya karena di sini itu dibahas introduction-nya dulu, jadi orang-orang yang membacanya itu tidak langsung bingung. Corona itu apa sih sebenarnya? Gitu dan sebagainya. Ada introduction. Setelah itu, however, this step is not dan ini lagi yang bagus. Karena dia mengakhiri dengan apa? Dengan berbicara tentang lockdown, which is the main topic of our discussion. Jadi main topik dari diskusi ini adalah tentang lockdown kan, dan kalimat introduction diakhiri dengan lockdown, yang dimana berhubungan dengan inti dari sebuah paragraf, inti dari esai ini. Makanya bisa menggunakan kata however, this step is not easy to do for the people of Indonesia. Gitu. Ya. However, this step is not easy to do for the Indonesian citizen. Bisa lebih ke situ. Indonesian citizen. Because there are some reasons are not. Ini tulisan susunannya.
there some reasons are not able to avoid, such as especially daily activity to earn money, because most of Indonesian people, if don't work, then it, even though not everyone is like that. Oke, gimana nih? Diskusi. Apa maksud? Bagaimana bagusnya ini? There are some reason are not able to avoid. Yang mulai dari sini, such as especially daily activity, seperti especially. Kayaknya nggak perlu especially. Oh, such as. Ya, dikhususkan ke kegiatan hari-hari. Oh, gitu ya. Seperti boleh. Such as especially daily activity. Titik mungkin kali. Kita bisa titik di sini terus. Mana Mbak Eka? Mbak Lucky, Mbak Darwati, Mas Jimmy. Apa? Ada improvisasi ada sesuatu yang bisa ditambahkan nggak di sini menurut teman-teman? Menurut Mbak dan Mas? Jadi di sini such as daily activity. Bisa diulang lagi Mbak. Daily activity bentar ya. Intinya di itu kali itu money-nya, bukan activity. Such as especially daily activity to earn money. Ini maksudnya kegiatan sehari-hari yang kan? Untuk menghasilkan. Oh, untuk menghasilkan. Mendapatkan. Such as especially earning money in their daily activity. Ya Mbak, dibuat gitu aja. Atau bisa juga kok gini, daily activity to earn money. Sorry, ini bukan ya. Because most of Indonesian, gak usah Indonesia people. Most of Indonesian, if they, jadi harus pakai if they don't work, they will not eat. Titik. Kan pakai apa? Conditional. Even though, ini bisa kalimat baru. Even though not everyone is like that. Titik. Ini bisa koma, bisa juga lanjut kalimatnya, atau bisa juga kalimat yang baru. Next, there are also events that can be postponed, like a wedding, which may indeed have been well in advance they prepare, which because of this. Okay. There are also events that can be postponed, like a wedding, which may indeed have been well in advance they prepare, which. Apa maksudnya di sini, Mbak? Contohnya wedding. Contohnya wedding. Yang wedding. Ya maksudnya ada acara yang tidak dapat ditunda, itu seperti nikahan yang mungkin mereka sudah menyiapkan dari awal. Okay, that can be postponed, like a wedding, which may indeed nggak usah have been, which may indeed well preparation. That may indeed well preparation. Jadi nggak usah pakai have been. Well preparation. Yeah.
because of the customs inevitably have to involve many people in it still must be done even though it wasn't exciting as they have prepared. Karena sesuatu yang banyak orang yang harus menyelesaikan, even though it wasn't exciting as they had prepared. Meskipun dia melaksanakannya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Because of the have to involve many people. Itu aja, nggak usah ini mbak, nggak usah pakai must be. In it have to involve many people, even though it wasn't as exciting as they had prepared. Gitu. Nggak usah pakai ini. Ini juga. Because of the customer have to involve many people, even though it wasn't as exciting as they had prepared. Oh, iya ini. It must be done, nggak usah pakai still, sorry ya. Jadi nggak usah pakai still. It must be done even though it wasn't as exciting as that they prepared. Okay, last, lockdown is also applied to employees, office workers, and even schools are dismissed from the beginning for only 2 weeks. And di sini bisa ditambahin, jadi penyambung. And it turned out to be extended for how many weeks ahead? For weeks ahead. Gak usah pakai how many. How many itu pertanyaan. Not easy indeed, but what else we can do? Can we do? Yeah, can we do? Sorry, we can. To reduce the spread of coronavirus, hopefully this phenomenon passes quickly so that all people on the world can carry out activities. Hopefully this phenomenon passes quickly. Okay, that's good. That's great. That's cuman ada beberapa mistake penulisan aja karena kayak ada beberapa penambahan kata yang seharusnya nggak perlu. Tapi dalam structure ini sudah bagus mbak, karena ada isi dan ada conclusion. Dan ini paling bagus karena structure perpindahan antara ini dan ini itu bagus. Gitu. Thank you Mbak Nancy. Oh, we still have 12 minutes. Kita akan membahas punya Mbak Lucky. Mbak Lucky, are you still with us? Yes, I'm here. Okay, mari kita membahas berapa ya? Kayaknya ini agak panjang ya. Kita membahas beberapa paragraf tentang lockdown. Mana Mbak Eka? Mbak Darwati? Mas Jimmy? Mbak Fitri? Please. Okay, in my opinion, I disagree with the following statement. That Indonesia should be locked down now in order to reduce. Nah, yang positifnya ya Mbak, karena Mbak merestatement pertanyaan dan itu bagus. Ya, jadi to explain more. Before I explain, inilah ada pertanyaannya. Before I explain more about my opinion, that's great. I will explain what lockdown is. Lockdown is a term used to describe an effort to control the spread
of infection. Passion is a term to describe an effort to control the spread of infection. Wow. Referring to the explanation of Presiden Joko Widodo. Nah, ini juga bagus. Memasukkan pendapat orang lain. Gitu. Pendapat petinggi gitu misal ya. Kayak petinggi Bapak Presiden Joko Widodo. Lockdown requires an area to completely close in and out access. Nevertheless, each region or country has different policies and results. Wow, keren. Bagus Mbak ini kalimatnya. I like it. Terima kasih. First, in Indonesia. Gimana Miss tadi? Itu kan pendapatnya Tia, itu kan pendapatnya Pak Jokowi. Oh iya. Iya, emang pendapatnya Pak Jokowi dong, yang bagus Pak Jokowi. Oh iya. Maksudnya saya ngolah katanya. Ya Allah. Sabar. Pendapatnya Pak Jokowi. Saya makasih. Okay. Okay, first, in Indonesia, there are still many communities with incomes below the minimum wage. Communities ini maksudnya society mungkin ya, Mbak? Iya. Bisa, communities bisa juga. Tapi lebih umum banget menurut aku kalau community. Minimum wage, which daily work as laborers in traditional markets with daily wages. Okay. For example, I cannot find any mistakes. Maybe someone help me. Karena bagus seriusannya bagus. For example, work as a porter in a traditional market. Hence, if Indonesia had a lockdown policy, markets will conditional. If Indonesia had a lockdown, market would close. Kan? Kita bisa pakai conditional di sini. Would close. Benar apa keliru Miss? Kalimatnya. Sebenarnya kalau kalimatnya if karena untuk mengetahui artinya ini udah benar karena word close menggunakan pasif itu bagus. Tapi bisa juga kita menggunakan would be close. Akan ditutup. Jadi serasi dengan ini conditional. Then where would they work? Nice. When they need food to live, but where they make a living is close. Maksudnya ini sih ketika dia butuh makanan. Maksudnya di sini. Maksudnya ketika tempat kerjanya tutup. Terus mereka untuk hidup itu, tapi tempat untuk mencari hidup itu tutup. Maka siapa yang bisa menggaransi hidup mereka? Okay. Okay. When they need food to live. Ya, maksudnya butuh makan untuk hidup. Di sini double, nggak bisa but terus where. Tapi kayaknya nggak bisa need food to live, nggak gitu juga kayaknya kok aneh tuh Miss. Yang mana? Itu when they need food to live. Kayaknya nggak seperti itulah. Aku mungkin kata foodnya bisa diganti. Gak apa-apa sih sebenarnya. Apa sih kata food itu selain kan kalau barang akomodasi, kalau food apa sih namanya? Food akomodasi kalau kayak need food survive gitu.
Yeah, consumption maybe. If they need consumption too. Apa-apa untuk survive. Tapi gitu. food di sini juga it's okay kok. Stuff benar nggak, Miss? Apa? Stuff. Iya, masuk juga. Pokoknya sesuatu yang dia butuhkan kan untuk hidup bukan cuman food. Mungkin dia butuh apa gitu. Intinya kebutuhan untuk hidup. Kebutuhan untuk Tapi hidup. di mana mereka mencari rezeki itu Tutup, ya. Oke. Jadi nggak usah pakai but. Where they make a living is closed. Then will guarantee their lives. Bentar. Where they make a living is closed. Ketika di mana? Oh, when their income apa sih sumber source? Ya. Iya, nggak bisa. Ini kayaknya a living is close. Kayaknya bagusnya gini, Mbak. Ya, make a living maksudnya kan mencari hidup. Maksudnya tutup sumber dari bisa kayaknya gini, Mbak. Where their living income is close. Where their living income is close. Then, who will guarantee their lives if the lockdown is required? Ini ya. Donations from the government may the only support. Oh, may only support them. Okay, sorry. Benar, Mbak, nggak pakai the. May only support them for a week. Kalau misal pakai the, bisa may the only supporter. Kenapa, Mbak? Pakai for a week aja, nggak usah for 1 week. Yeah, for 1 week, for a week, both of them is okay. Then, what will happen next? They could die of starving, not because of the coronavirus. Nice. Oh, ternyata punya 2 alasan. The second bisa juga. The second harus ada itunya ya. The first, kalau menggunakan the first pakai the second. Bagusnya sih kalau kita ini menulis ini bisa the first, the second. Awalannya itu aja. Atau kalau enggak firstly in Indonesia and secondly. Kalau nggak gitu the second, the first. Another example is what happens in Italy when they have done the lockdown policy. Even though Italy has implemented a lockdown from Myanmar. Nah, ini juga data. Bagus. An increase in even though Italy has implemented a lockdown from an increasing cases still occur. Increasing cases still occurs. Ini increasing, nggak usah pakai an increase in cases. Increasing cases still increasing. Jadi kita pakai apa kemarin gerund. Still occurs. Based on the latest data around people. Nah, ini data lagi. Harusnya bagusnya bisa based on the latest data from, ada sumbernya. People contracted the coronavirus and of them died. Wow. Banyak ya. This data makes Italy become the country with the highest mortality. Iya, di sini pakai become rate due to the
coronavirus in the world. The conclusion, nah ada apa conclusionnya? Based on this data, if we can nggak usah pakai is. Based on the data, we can conclude that the effectiveness of lockdown in preventing the spread of is doubtful. Satu kata tapi memiliki banyak arti. Ini doubtful. Okay, nice fighting, Mbak Lucky. Thank you. You're welcome, miss. Aduh. So, is there still any question? Masih ada pertanyaan? I think no. Oke, mungkin nggak ada. Jadi saya ulangi kembali, kalau minggu depan itu kita akan review dari unit 1 sampai unit 9. Semoga waktunya cukup. Dan minggu depannya lagi kita akan ada final quiz. So I hope you can prepare well. So thank you very much for today, guys. And see you next week. Bye-bye. Good night. Bye, Eunice. Thank Bye, you. Good night.